Ancaman baru selain COVID yang ditakuti Sri Mulyani dan para ilmuwan. Dikutip dari CNBC Indonesia edisi 31 Juli 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Belum selesai pandemi COVID-19, kini dunia harus dihadapkan pada ancaman baru. Bencana tersebut sebenarnya bukan hal baru, tetapi karena sering diabaikan, kini diprediksi memiliki dampak yang sama besarnya dengan pandemi COVID-19. Ancaman baru itu adalah perubahan iklim atau climate change. Bencana ini ditakuti oleh para ilmuwan di dunia, termasuk Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Climate change adalah global disaster yang magnitudenya diperkirakan akan sama seperti pandemi COVID-19, ujar Sri Mulyani dalam ESG Capital Market Summit beberapa waktu lalu. Menurutnya, yang membedakan dari kedua bencana ini adalah COVID-19 muncul tanpa peringatan dan penyebarannya sangat cepat hingga ke seluruh negara di dunia. Pandemi juga mengubah kebiasaan manusia karena mobilitas harus dibatasi. Sedangkan perubahan iklim adalah ancaman bencana yang nyata di kemudian hari berdasarkan penelitian oleh para ilmuwan di dunia. Sama seperti pandemi, perubahan iklim juga tidak bisa dihindari oleh semua negara. Sebab, kata Sri Mulyani, makin suatu negara membangun, maka mobilitas akan semakin tinggi dan penggunaan energi semakin besar. Maka, tekanan bagi sumber daya alam menjadi makin sangat nyata. Sama seperti pandemi, tidak ada satu negara yang bisa escape atau terbebas dari ancaman climate change. Bahkan sama seperti pandemi, negara yang paling tidak siap dari sisi sistem kesehatannya, dari sisi kemampuan fiskalnya, dari sisi disiplinnya, dan dari kemampuan untuk mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi, mereka mungkin akan terkena paling berat dampaknya dari pandemi, katanya. Dengan kondisi dampak yang akan sama besar dengan COVID-19, maka seluruh negara di dunia juga perlu mempersiapkan kebijakan untuk memitigasi dampaknya, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara besar dari sisi geografisnya, jumlah penduduk, dan size ekonominya di antara negara G20. Oleh karena itu, seluruh dunia sekarang berikhtiar untuk menghindarkan dampak katastrofik dari climate change ini. Dan momentum ini bahkan meningkat dalam beberapa pertemuan pemimpin dunia, tegasnya. Ramai-ramai ilmuwan beri alarm keras. Suatu hal yang jarang terjadi saat sebanyak 14.000 ilmuwan dunia menyebut bahwa bumi saat ini mendekati titik kritis iklim yang sangat mengkhawatirkan. Mengutip Al Jazeera, para peneliti itu menandatangani sebuah inisiatif yang menyebut bahwa negara-negara secara konsisten gagal mengatasi eksploitasi berlebihan terhadap bumi, di mana mereka menggambarkannya sebagai akar penyebab krisis. Kami mencatat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bencana terkait iklim, termasuk banjir di Amerika Selatan dan Asia Tenggara, gelombang panas dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Australia dan Amerika Serikat, dan topan yang menghancurkan di Afrika dan Asia Selatan. Tulis pernyataan ilmuwan itu yang diunggah di jurnal Bioscience. Dalam mengemukakan peringatan ini, ilmuwan berkaca pada beberapa fenomena, termasuk deforestasi, emisi gas rumah kaca,
ketebalan gletser dan luas es laut, serta deforestasi. Dari 31 tanda-tanda alam, mereka menemukan bahwa ada 18 indikator mencapai rekor tertinggi atau terendah. Greenland dan Antartika baru-baru ini menunjukkan tingkat massa es terendah sepanjang masa, dan gletser mencair 31% lebih cepat daripada 15 tahun yang lalu, kata para penulis. Suhu panas permukaan laut global mencatat rekor baru sejak 2019, dan tingkat deforestasi tahunan hutan Amazon Brasil mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir pada 2020. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.